Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Dan terima kasih juga sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersekutu bersama. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadi berkat. Berikanlah kami hikmat Tuhan sehingga kami dapat mengerti. Berikanlah kami hati yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai guys. Jadi sebelum firman nih, aku mau sharing dikit tentang pengalaman seorang Ani guys. Jadi untuk pertama kali, yang kedua, aku kayak berhasil berubah 180 derajat. Jadi antara, kenapa sih?
jangan serius-serius ya. Jadi antara berubah sama terpaksa tuh beda dikit sih ya. Jadi aku TK kelas 1, kelas 2 itu sekolahnya di Citra Berkat guys. Dan kalau kalian tahu CB itu kalau aku bisa bilang sekolahnya nyuantai. Karena ya kalian tahu lah hafalannya kan gak terlalu toh. Terus ya gak terlalu berpatokan sama buku gitu. Nah terus kelas 3 aku pindah ke sekolah pada umumnya yang banyak hafalannya itu. Jadi aku bisa bilang aku ini kan anaknya kurang bisa beradaptasi gitu. Jadi proses transisiku di antara dua sekolah itu lumayan susah. Terus di kelas 3 itu nilai UASku, ulangan akhir semester, itu remet semua guys. Remet semua kecuali matematika, itu pun karena nyontek, gak boleh ditiru ya guys. Terus kelas 4 aku mulai ngejar ketertinggalanku, nilaiku mulai naik semua, yang pasti karena belajar, oke? Bukan nyontek ya. Di kelas 6, kan ada toh biasanya kalau graduation itu anak-anak berprestasi itu kan dapat kayak penghargaan gitu toh. Di situ aku kayak rada nyesel, sedih, kok aku nggak bisa ya di situ di dalam posisi itu. Nah dari sana muncul aku termotivasi buat SMP kan aku balik sekolah ke Citra Berkat lagi, makanya sekarang aku bisa di sini guys. Aku balik ke CB, sekolah yang nyantai itu, aku harus bisa rajin belajar, aku harus anggapannya berprestasi gitulah ya, itu harapanku guys. Terus tapi setelah di CB, bibit rajin belajarku, bibit semangat belajarku tuh kayak rada sirna gitu. Ya aku sadar mungkin karena aku terlalu suka ngeremehin. Halah CB kok anak-anak ya males-males. Tapi setelah pengalamanku ya gak males-males guys. Ya ada yang males, cuman kebanyakan rajin-rajin kok. Terus lah gak rajin-rajin ya pinternya bawaan gitu loh. Kayak pinter aja gitu. Terus ya gitu sih, aku suka meremehkan, nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda tugas. Terus aku selalu bilang, oke, besok aku bakal berubah. Oke, Senin aku mau memulai hari yang baru, mau memulai hidup yang baru. Bulan depan tanggal 1 aku belajar giat. Enggak tahun depan aku mau mulai tahun yang produktif. Gak apa-apa SMA, aku juga punya SMA kok. Nah itu terulang terus guys sampai aku di kelas 11. Jadi aku itu ikut organisasi JE di sekolah pas kelas 10. Itu pertama kali aku ngerasain, oh gini toh berorganisasi di sekolah itu. Waktu itu aku masuk ke divisi Art and Performance. Ya, Art and Performance. Karena aku suka yang berbau art gitu toh. Dan bisa dibilang pekerjaan JE-ku di tahun itu lumayan nyantai. Pokoknya di tahun itu lumayan nyantai. Aku nggak terlalu dapat banyak kerjaan gitu toh. Terus ya meskipun aku sempat stres karena sempat dipercayakan jadi PIC di suatu acara, tapi aku bersyukur di sana ada kakak-kakak kelas yang bantu aku. Jadi aku nggak terlalu stres lah. Ya meskipun stres. Terus dan tentunya aku juga dapat pengalaman yang wow gitu loh dari sana. Jadi kalau flashback sebentar, aku melok JE itu karena nyari sertifikat guys. Iya, nyari sertifikat. Waduh, ada direkturnya ini. Aku nyari sertifikat. Terus kelas 11 itu aku sempat dilema toh. Aduh, aku melok JE lagi apa enggak ya? Soalnya tugasku keteteran. Ya meskipun enggak karena JE itu paling ngaruh 20% tok. Sisanya karena aku males, karena aku suka nunda-nunda kerjaan. Terus tapi akhirnya aku tetap mutusin buat ikut JE lagi. Karena eman gitu loh guys, kesempatanku buat berorganisasi di sekolah itu ya tinggal kelas 11 ini toh. Kelas 12 sudah gak bisa, jadi gitu. Akhirnya aku daftar buat masuk divisi media.
Tapi ternyata pas diumumkan aku diuncal no guys, aku dilempar ke divisi fellowship. Nah aku nggak pernah bayang no, aku bakal masuk divisi fellowship ini. Ya di bawah kepemimpinan GM yang kerjanya cepet banget, programnya banyak guys. Mungkin buat beberapa dari kalian alah biasa aja lah ya, tapi buat aku sesuatu yang wow gitu loh. Bayangin guys, dia yang sebelum jam 9 udah selesai ya sama aku, alah nanti elah cek nonton sih. Itu kan kayak langit dan bumi gitu kan ya cara kerjanya. Jadi ya lumayan susah lah, berat buat aku. Tapi kalau bahas lagi, tadi kan aku daftar di divisi media. Sebenarnya di saat aku nggak masuk di divisi itu udah tercapai saat aku masuk di fellowship. Karena di fellowship itu udah ada pembagiannya gitu loh. Jadi aku di fellowship tugasku bagian medianya fellowship. Nah, jadi fellowship punya media sendiri. Supaya nggak ngerepotin orang lain kan ya, Sur. Terus di sini aku sempat keteteran Pol pas awal-awal ya, karena aku nggak pernah megang aku tuh nggak pernah megang aplikasi ngedit di laptop. Aku tuh ngedit selalu di HP. Nah sedangkan aku dituntut harus pakai Adobe Premiere, Photoshop. Nah aku tuh kan nggak pernah pakai itu toh. Jadi banyak Pol halangannya, mulai dari laptop yang katanya kentang. Iya guys, karena kan aplikasi-aplikasi itu kan butuh RAM apa gitu lah, yang besar gitu toh. Sedangkan laptopku itu ya gitulah. Akhirnya lumot Pol guys, gak mojo guys. Lumot Pol. Aku sampai stres dewe nungguin. Ya tapi dari sana aku terpaksa buat memulai langkah yang baru, mulai harus belajar untuk menghadapi laptop yang ketang itu, masuk dan pelajari hal baru di dalam dunia editing dan lain sebagainya. Tapi di masa-masa beratku itu aku bersyukur Pol, karena aku belajar banyak banget hal yang belum pernah aku dapetin. Aku belajar buat lebih produktif, kerjain tugas tepat waktu, gak nunda-nunda lagi kerjaan, gak egois, lebih mikirin orang lain. Dan aku percaya itu ini kalau dipuji bahaya guys. Itu juga karena GM kita yang sangat rohani gitu ya. Iya, kalau kan Surya itu anaknya rohani sekali. Itu menjadi dampak positif guys buat aku. Dengan program yang ada, aku pribadi jadi lebih rajin baca Alkitab, doa, dan ini juga rada relate gak sih? Aku tuh jadi nggak terbawa sama temen yang suka mesoan. Ini sungguhan guys, sungguhan. Kok bisa? Karena lingkungan di mana kita bergaul tuh mempengaruhi kita banget. Iya. Coba percaya lah guys. Kalau kalian, bener ini, kalian temenan temen kalian sing setiap jam mesoan, lama pelan tapi pasti kalian kebawa gitu loh. Jadi gitu, makanya lingkungan tuh sangat penting. Ya aku nggak suruh kalian musuhan ya guys, nggak, maksudnya ya gitulah, oke, pikir sendiri. Terus semua itu tentang kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa buat hidup produktif, jadi tugas kita itu nggak akan pernah keteteran. Makanya di hari-hari kemarin tuh aku selalu megang satu prinsip ini, bukan satu prinsip ya, kayak megang kata-kata inilah. Nggak apa-apa, kesusahanku hari ini bakal membangun aku, bakal menguatkan aku di masa depan gitu. Dan aku ini bukan tipe orang yang suka muji orang, karena buatku dengan kita muji orang itu kayak, ini pengalamanku ya, soalnya aku kalau dipuji bakal kayak jadi bangga gitu loh, jadi bangga terus akhirnya sombong. Makanya aku nggak suka muji orang gitu. Ya wes biasa aja sih. Tapi dari pengalamanku ini terkadang beberapa apresiasi, beberapa kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif itu mempengaruhi banget, bakal ngebantu banget gitu. Ya meskipun di divisi ini nggak semudah itu guys, nggak semudah yang terlihat, tapi aku percaya kalau aku sekarang ada di divisi ini itu semua karena Tuhan yang udah rencanakan.
Jadi meski bukan yang terindah, pasti yang terbaik. Ini quotes loh guys. Ada CR-nya nanti. Iya, kredit. Benar. Meski bukan yang terindah, tapi pasti yang terbaik. Maksudnya gimana? Ya, kan kita nggak mungkin toh jalan kayak lurus terus, jalan tol terus, kan nggak mungkin. Kadang kita akan mengalami kesusahan, seneng. Ya pokoknya gitulah. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kalian gitu. Oke, sekian guys. Ini apa ini? Ini tuh kesaksianku. Oke, kita lanjut ke firman. Oke. Aku percaya guys, hari ini melalui firman hari ini Tuhan itu mau berbicara spesifik kepada seseorang mengenai depresi. Kelihatannya ini pesan yang korporat ya, tapi Tuhan tuh bekerjanya secara personal. Percaya aja dulu, karena depresi itu obatnya ini. Yuk ambil Alkitab, ambil catatan, diambil dulu guys. Jangan cuma diliatin akunya. Oke, percaya aja dulu, karena depresi itu obatnya ini. Saya takut tolong. Sorry guys, hari ini kita akan kalahkan depresi dengan hal-hal ini. Yuk persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat, untuk ke dalam rencana Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Yuk dibuka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kalian enggak membuka gitu dah. Oke. Elia ke Gunung Horeb judulnya. Jadi kalau kita lihat Elia ke Gunung Horeb itu perikop yang penuh visi ya. Buat trailer aja nih. Jadi Elia itu nanti imannya goyah. Nabi yang sebesar Elia aja bisa mundur ketakutan loh guys. Apalagi Anda dan saya. Makanya kita tuh harus menyerahkan diri bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Dia yang menciptakan kita, kepada Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Yesus Kristus namanya. Oke, boleh minta Cekla wes, Cekla bacakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama aja, C. Siapa tuh? Ayat 1 aja, ayat 1. Elita ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, thank you, C. Jadi ayat yang pertama ini kayak lebih ke background story ini gitu toh guys. Raja Ahab itu for your information gitu ya guys. Raja Ahab ini adalah raja ke-8 Israel. Sedangkan Isabel adalah anak raja orang Sidon namanya Etbaal. Dan dia sebagai istri dari Raja Ahab. Kalau kita perhatikan lebih lagi nih ya, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh. Nah, itu artinya, yuk kita bisa lihat di Keluaran 22 ayat 20 sebagai referensinya. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Gitu guys. Tapi jangan sembarangan ditafsirkan loh ya, bahaya nanti. Oke. Kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi di sini Elia tuh kayak terancam dibunuh karena dia udah membunuh nabi-nabi penyembah Baal kan. Sebenarnya Elia ini dituduh atas hal yang tidak dia lakukan. Karena dia cuma menjalankan bagiannya doang sih. Makanya guys, jangan pernah takut untuk ditolak hanya karena kamu dan aku kita memutuskan untuk taat firman. Jadi ada kan beberapa orang yang takut untuk ditinggalin sama circle-nya. Kok ditinggalin sih? Kayak dimusuhin gitulah sama circle-nya. Kehilangan lingkungannya, dijauhin teman-temannya. Asal kita setia dan taat, sekalipun mereka menjauhi kita, bukankah firman sudah berkata bahwa dunia ini udah membenci Tuhan Yesus loh.
otomatis kita juga bakal dibenci. Seharusnya ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu nggak akan membuat hati kita gentar. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira. Nah, ini semua ancaman, guys. Jangan pernah highlight hidupmu dengan terlalu banyak ancaman yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Kalau kita lihat di konteks ini, Isabel tuh bersungguh-sungguh dengan ancamannya. Secara profetik mengingatkan kita bahwa lawan kita tuh nggak pernah main-main untuk menjatuhkan imanmu. Oleh karena itu berjaga-jagalah senantiasa. Bukankah lawan kita si iblis itu terlalu siap untuk mengalahkan kita? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Nah, Allah di sana kalau kalian lihat A-nya itu huruf kecil, guys. Loh, jangan sepelein hal sekecil ini, guys. Ini penting. A huruf kecil itu artinya Tuhan yang tidak berkenan. Bukan Allah orang Israel, bukan Yesus yang ditinggikan. Di dalam ayat Alkitab ternyata ada Allah lain, ada tokoh-tokoh lain. Begitupun dalam hidup kita. Adakah tokoh-tokoh lain yang menggantikan posisi Yesus di dalam hati kita? Entahkah itu pertemanan, harta kekayaan, pengetahuan, dan masih banyak lagi lah ya. Apapun itu yang kalian prioritaskan melebihi Tuhan dalam hidup kalian. Di ayat yang kedua ini juga ada kata-kata nyawamu. Seringkali nyawa itu lebih berharga. Oleh karena itu jangan-jangan Tuhannya Elia itu ada dua. Tuhan, Allah, dan nyawanya. Elia itu masih sayang sama nyawanya, dia gak mau kehilangan. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa memegang erat nyawanya, maka ia akan kehilangan, tetapi yang melepaskan nyawanya demi kemuliaan Tuhan, ia akan menerimanya. Makanya kalau mau dipakai Tuhan, jangan pernah takut, guys, untuk kehilangan. Jangan pernah takut untuk hidup kudus. Jangan pernah takut untuk berani berbeda dalam konteks yang baik ya, guys. Dalam konteks yang baik. Kalau kita perhatikan lagi, Isabel tuh sebenarnya nggak ngancam apa-apa kok selain iman, selain nyawa. Isabel tuh terus ada kata-kata beginilah kiranya para Allah. Seakan-akan Isabel tuh ngomong, hei, Allahmu itu loh, Tuhanmu itu loh nggak berkuasa buat nyelamatin kamu, seolah-olah. Makanya guys, jangan pernah tawar hati kalau masalah mendatangi kita. Jangan-jangan hanya tipu muslihat iblis agar Anda dan saya melepaskan iman. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Maka takutlah ia. Nah, Elia ini takut. Dia memutuskan untuk lari karena dia diselimuti oleh rasa takutnya sendiri yang berlebihan. Ya mungkin juga karena faktor Elia lelah secara fisik, jasmani, karena telah melawan sekitar 450 nabi penyembah Baal. Tapi sebenarnya gak ada orang yang takut ketinggian itu. Gak ada. Orang takut sama jatuhnya, bukan takut ketinggiannya. Takut sama hal yang belum terjadi. Takut ini cuma bikin kita percaya pada iman yang datangnya bukan dari Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Dan setelah sampai ke Beersheba. Beersheba ini adalah kota paling selatan di daerah Yehuda. Jadi kalau kita perhatikan, Elia ini perjalanannya gak singkat guys. Dia dari utara ke selatan, kayak dari pojok ke pojok gitu tuh. Saking takutnya. Elia gak cuma nyari tempat yang aman, padahal gak perlu jauh-jauh, gak perlu sampai ke selatan. Sebenarnya dia udah aman. Tapi karena rasa takutnya, Elia gak menyerahkan rasa amannya itu sama Tuhan. Simpelnya ya guys, kalau kita gak merasa aman sama Tuhan, berarti kita gak percaya dengan siapa yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Makanya di dalam masalah itu justru harusnya kita percaya. Kalahkan rasa takutmu. Lanjut, ayat yang keempat. Ini lebih pendek guys. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku.
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Nah, Elia ini lari ke padang gurun. Padahal di kota pun banyak tempat peristirahatan, banyak tempat, ya kalau mau sembunyi juga bisa gitu loh, banyak. Nggak perlu sampai ke padang gurun yang nggak enak itu toh. Jadi ketika kita nggak memandang Tuhan, masalah sekecil apapun itu akan jadi masalah. Oke. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Pohon arar itu kayak pohon apa ya? Kemarin aku search. Pohon rindang, ingat, oke. Pohon rindang guys, kayak pohon rindang gitu. Kayak yang ada di Barbie. Kalau kalian nonton Barbie, enggak sih? Kayak pohon yang itulah pokoknya. Jadi di dalam padang gurun yang nggak enak, yang gersang lah, apa itulah, pokoknya nggak enak lah ya. Ada pohon arar. Kadangkali dalam sebuah masalah nggak cuma ada padang gurunnya doang, tapi ada pohon ararnya. Tuhan selalu menyediakan tempat peristirahatan. Terkadang dalam hidup nggak cuma masalah doang, tapi Tuhan menyediakan solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nah, Elia ini nggak mau beriman jangka panjang guys. Sekarang, jangan pernah berakhir dengan kata sekarang ya guys. Jangan pernah batasi rencana Tuhan, jangan pernah membatasi Tuhan dengan logika manusia. Ternyata nabi sebesar Elia bisa stagnasi. Makanya penting banget untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan sesama. Ya kalau ngandalin sesama, pengalamanku ya guys, aku sering kali kecewa kalau mengandalkan sesama. Sering kali, nggak selalu pak, sering kali. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya meskipun kadang buat kita nggak enak, tapi percayalah itu rencana Tuhan yang Tuhan tuh merencanakan yang terbaik buat kamu kok. Oke, kita next ke ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tuhan tuh mendengar dan melihat kita. Tuhan mendengar dan melihat Anda. Makanya jangan pernah merasa Tuhan tuh gak hadir dalam doamu. Kalau doamu belum tercapai, belum terkejadian, ya sabar wae. Itu pokoknya rencana Tuhan lah. Tetapi tiba-tiba, nah di sana ada tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Elia tuh nggak lagi berdoa, nggak lagi menyembah, tapi penyertaan Tuhan tuh sepanjang waktu, sepanjang masa. Dia ada dimanapun, dia ada dimanapun, kapanpun, 24 jam dengan kita. Kalau kita terus juga, misalkan, kalau kita nggak percaya nih, misalkan, aduh, bulet, misalkan, aku nggak percaya sama, misalkan loh ya, aku nggak percaya sama diriku sendiri. Kalau hari ini aku bisa ngomong di depan kalian kayak gini, terus misalkan 4 orang ini nggak percaya sama aku juga, percayalah Tuhan tuh percaya, Tuhan percaya sama aku, Tuhan percaya sama kamu. Jadi sebenarnya nggak ada pencobaan yang melampaui batas kekuatan kita. Makanya jangan pernah tawar hati dulu. Langkah pertama ya percaya dan berserah sama Tuhan. Oke? Terus bangunlah, makanlah. Nah Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan dan Dia memperhatikan kita. Tuhan tuh nggak mulu-mulu ngurusin hidup rohanimu doang, nggak mulu-mulu ya yang berbau rohani. Tapi Tuhan tuh memperhatikan fisik kita. Tuhan tuh memperhatikan kita butuh istirahat, kita butuh makan, kita butuh minum. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-6. Mulai ngantuk ya Teh ya. Baca deh yang ayat ke-6 deh. Ya wis ini. Ayat 6 deh. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring. Thanks Teh, cok salfok mek roti bakare lo ya. Ketika ia melihat sekitarnya,
itu setelah Elia menerima panggilan dari malaikat. Jadi dalam hidup ini selalu ada orang yang bisa menguatkan kita. Selalu, pasti ada. Pastilah ada. Tuhan tuh baik, guys. Sebelah kepalanya ada roti bakar. Sebelah kepalanya. Jadi terkadang solusi itu ada di sekitar kita, guys. Ada di dekat kita. Nggak jauh-jauh, nggak harus jauh-jauh solusi itu. Mungkin kalau belum tahu solusinya ya mungkin kalian kurang berusaha. Kemudian berbaring pula. Nah, udah makan, udah minum, Elianya tidur lagi. Tuhan tuh pengen kita mengakhiri putus asa kita. Tuhan pengen kita tuh berjuang lagi, jangan tidur lagi. Jadi kalau Tuhan izinkan kita bangun hari ini kita diizinkan bangun, Tuhan tuh pengen kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi meskipun dalam satu hari kalian menghadapi masalah, ya hadapi, selesaikan, serahkan sama Tuhan. Oke, ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah, malaikat datang berkali-kali, guys. Seringkali dalam hidup ini berkat itu datang berkali-kali sama kita. Ya mungkin kita aja yang sering gak sadari hal itu. Tuhan tuh baik loh, meski Elia menyerah ya tadi. Elia menyerah, Tuhan masih kasih kesempatan kedua. Makanya kalau kita gak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tuh gak bekerja. Bukan berarti dia diem. Bukan berarti kita ini gak ada yang ngurusin gitu loh. Jadi kalau aku bisa kasih saran, guys, anggap kesempatan yang kamu dapat itu adalah kesempatan kedua dan terakhir kalinya kamu dapat kesempatan itu. Artinya jangan pernah main-main. Kalau kamu dikasih kesempatan buat pelayanan hari ini misalkan, ya lakukan dengan semaksimal yang kamu bisa. Lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, terkadang orang depresi itu bukan karena masalahnya, tapi mungkin karena dia nggak tahu, dia nggak punya tujuan, dia nggak tahu visi Tuhan dalam hidupnya itu apa. Dia nggak tahu buat apa sih aku hidup ini. Makanya di sini Tuhan tuh sama Elia seolah-olah kayak makano gitu loh. Kamu kalau nggak makan, kamu bisa tumbang di jalan. Di sini kita bisa lihat Tuhan tuh selalu menyertai. Ayat yang terakhir, Chef. Ayat ke-8, Chef. Aku mencari mangsa. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Thank you, Shefa. No. Nakal, guys. Maka bangunlah ia. Nah, di sini kalau kita lihat Elia itu udah mulai ada rasa nyaman, ada rasa aman sama Tuhan. Dia mulai nggak merasa takut kayak pertama kali dia lari itu. Jadi ada 2 poin, guys, sebenarnya. Kalau kita takut, kita akan berlari tanpa arah. Ketika kita menyerah, kita melepaskan rencana Tuhan. Nah, makanya kita perhatiin lagi ya di sini. Oke, aku akan selesai dengan selesai, guys. Tuh kan nggak seneng. Biasanya kalau udah mau selesai itu kan seneng ya. Aku akan selesai dengan 3 poin sederhana. Catat ini, perhatikan baik-baik ya, dan aplikasikan ini dalam kehidupan kalian. Yang pertama, jangan menyerah sebelum Tuhan menyerah dengan hidup kita.
Jangan kasih titik dulu kalau Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau finish line-nya masih ada 1 meter di depan, jangan istirahat sekarang kalau kamu gak mau ketinggalan, kalau kamu gak mau dikalah dengan yang di belakang-belakang. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyerah sama kita? Apakah Tuhan bisa menyerah dengan hidup kita? Enggak, guys. Karena walaupun seringkali kita tidak setia, sekali-kali Tuhan tuh tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Selama Tuhan gak menyerah dengan hidup kita itu gak boleh nyerah. Masalahnya Tuhan kan hidup terus, Tuhan kan Alpha Omega. Tuhan gak pernah menyerah, jadi kita juga jangan pernah menyerah. Lebih baik jalan dalam masalah yang besar, tapi Tuhan beserta. Lebih baik aku melawan lebih baik ada Goliat, karena saya yakin saya bisa mengalahkan Goliat, daripada saya hidup dengan kesenangan duniawi, tapi saya tahu ditinggalkan Tuhan. Di saat Tuhan udah meninggalkan hidupmu, baru kamu bisa berkata, oke, my life is over. Tapi kalau kamu merasa Tuhan jauh dari kamu, ya balik guys, balik. Jangan tambah kabur. Kembali, kalau Anda mau menang ya kembali. Tuhan tuh sejatinya gak pernah nyerah, guys. Jadi kalau sampai Tuhan nyerah, sebenarnya bukan Tuhan yang nyerah, tapi kamu, tapi Anda yang menyerah untuk bekerja dengan Tuhan. Tuhan tuh selalu bekerja bersama-sama, supaya rencana Tuhan tuh digenapi bersama-sama, bukan seakan-akan kita ini bonekanya, kita ini digerakkan Tuhan, kita gak ngapa-ngapain. Tuhan yang bekerja, bukan gitu. Tuhan tuh baik, Dia mau memberikan kita kesempatan. Sebenarnya kalau kita mau kayak instan ya, mau tajir mendadak, mau tiba-tiba dapat pacar misalkan, itu Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Tapi kenapa kok kita harus berusaha? Supaya Anda dan saya mengerti kalau kita itu bekerja bersama-sama. Which one greater? Kita nonton Tuhan bekerja, gak usah nanya Inggrisku kan. Ya aku tahu guys, Inggrisku gak terlalu bagus, cuman gitu. Which one greater? Gitu gak sih? Oke. Kita nonton Tuhan bekerja atau kita turut bekerja bersama Tuhan. Poin yang kedua, selalu melihat Tuhan senantiasa. Jangan pernah sandarkan hidupmu ke dalam visi-visi yang kecil. Dan asal kita taat dan berserah, kita akan jalan dalam kemuliaan dan kemenangan Tuhan. 1, 2, 3. 1, jangan menyerah sebelum Tuhan menyerah dengan hidup kita. 2, selalu melihat Tuhan senantiasa. 3, asal kita taat dan berserah, kita akan jalan dalam kemuliaan dan kemenangan Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Aku undang tim Praise and Worship untuk memimpin kita ke dalam pujian dan penyembahan.
Untuk doa penutup, silakan Ani untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dapatkan. Semoga apa yang kami dengar tidak hanya menjadi angin belaka, tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan juga pakai kami lebih lagi Tuhan menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan pada kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, gimana nih? Udah terberkati belum? Jadi, sesuai yang dibilang kakak Ani, pelan-pelan, gak apa-apa, pelan-pelan pasti bisa. Pokoknya mulai aja dulu. Kita harus nyemangatin diri kita sendiri. Apapun pergumulan itu kalian harus bawa ke Tuhan. Semua kembali lagi kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang tahu. Kalau mengandalkan orang lain, ya pasti kecewa. Karena kalau mengandalkan sama manusia, pasti banyak kecewanya. Sekian ibadah dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat Ani udah berfirman buat kami semua, buat tim musik, buat singer. Buat kalian semua yang di rumah, stay safe ya, jaga kesehatan. Dan sebentar lagi juga Natal. Selamat hari Natal. Bye bye. Thank you.